Selamat datang di Arsipedia ID. Memelihara ikan hias juga harus sering membersihkan akuariumnya. Karena kotoran ikan yang terlalu banyak akan berakibat pada kesehatan ikan. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias yang bisa memakan kotoran ikan lain di dalam akuarium. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan CAE. Ikan CAE atau Chinese Algae Eater terkenal sebagai ikan unik dan pembersih kotoran yang paling efektif untuk membersihkan air dari kotoran di dalam tangki. Chinese Algae Eater memiliki nama ilmiah Gyrinochelus aymonieri dan masuk ke dalam ikan air tawar dari keluarga Gyrinochellidae. Mereka juga dikenal dengan beberapa nama seperti honeysucker dan sucking lodge. Secara umum, Chinese Algae Eater berasal dari Asia dan dapat ditemukan di berbagai aliran air, mulai dari muara hingga aliran sungai. Mereka seringkali berpetualang saat banjir dengan aliran sungai yang deras. Walau menyandang nama Cina, faktanya mereka memiliki distribusi yang terbatas di Cina. Ikan CAE lebih banyak ditemukan di sungai dan danau yang mengalir melalui Thailand, Laos, dan Vietnam. Mereka juga dikenal dengan beberapa nama lain termasuk Siamese Algae Eater, Indian Algae Eater, atau hanya Algae Eater. Ikan CAE memiliki organ khusus berbentuk 2 lubang cabang untuk memaksa air melintasi insang untuk membantu pernapasan. Saat ikan ini tumbuh dan beranjak dewasa, karakteristik ikan CAE mulai berubah menjadi teritorial dan mengubah pola makannya. Ikan CAE akan sangat lucu jika dipelihara di dalam akuarium. Mereka sangat aktif, cepat bergerak, dan mencari makanan yang menempel di dalam akuarium. Dari segi fisik, Chinese Algae Eater tidak berwarna seperti beberapa ikan akuarium lainnya. Di alam liar, mereka memiliki warna coklat pucat dan garis gelap yang terkadang berubah menjadi garis bintik-bintik. Mereka biasanya menunjukkan warna terbaik ketika disimpan di akuarium dengan tanaman hidup, kayu apung, dan habitat yang mendukung untuk pertumbuhan alga. Dari segi fisik, CAE memiliki tubuh memanjang dengan sirip kecil. Di bagian kepala mereka ada mulut penghisap dengan bibir menonjol yang berfungsi untuk menempel ke permukaan. Secara alami, mereka mampu mencapai panjang 11 inci. Chinese Algae Eater umumnya tergolong ikan yang damai dan dapat beradaptasi dengan berbagai jenis ikan. Bahkan, CAE adalah ikan yang tergolong penyendiri alami. Kedua, ikan Siamese Algae Eater. Siamese Algae Eater adalah ikan yang sempurna untuk membantu membersihkan akuarium dengan memakan alga, kotoran, maupun ganggang di dalam akuarium. Ikan Siamese Algae Eater atau Crossosceulus oblongus ini adalah ikan air tawar dari famili Cyprinidae. Famili Cyprinidae sendiri adalah familia besar ikan air tawar yang terdiri atas golongan ikan-ikan mas atau ikan karper, ikan mas hias, minnow, dan kerabatnya. Ikan Siamese Algae Eater banyak berasal dari negara Asia Tenggara, khususnya di Thailand dan Malaysia. Ikan satu ini memiliki makanan favorit berupa alga benang dan black brush algae yang seringkali diabaikan oleh ikan pemangsa alga lainnya. Mereka juga memakan planaria atau cacing pipih yang berpotensi menjadi pengganggu di dalam akuarium. Ukuran akuarium untuk sepasang ikan yang sudah dewasa ini adalah 100 liter, serta harus panjang dan memiliki banyak tanaman hidup. Biasanya dalam satu akuarium berukuran sedang, ikan ini dipelihara sendiri atau dalam jumlah 5 ataupun lebih. Mereka memiliki sifat teritorial bahkan dengan spesies mereka sendiri. Berbeda dengan Chinese Algae Eater, Siamese Algae Eater memakan lebih banyak alga daripada Chinese Algae Eater. CAE akan berhenti memakan alga ketika tumbuh menjadi besar. Ikan ini terbiasa hidup dengan kualitas air dalam kisaran 24–26 derajat Celcius dan juga dengan pH berkisar antara 6,5 sampai dengan 7.
Siamese algae eater merupakan ikan yang sangat kuat, mudah untuk dipelihara, dan juga diberi makan. Jika alga telah habis, mereka akan senang diberi makanan ikan seperti flake, pelet, makanan hidup, dan juga sayuran. Di samping itu, ikan Siamese algae eater cukup rajin dalam menyingkirkan alga dari tanaman. Karena sifat inilah, jangan biarkan mereka kehabisan bahan makanan atau moss di dalam akuarium akan habis dijadikan makanan. Berbeda dengan CAE, ikan Siamese algae eater merupakan salah satu ikan yang cukup kuat dalam melompat. Menambahkan jaring sebagai penutup akuarium dapat mencegah agar ikan tidak melompat dan mati. Sebenarnya tidak ada penyakit yang rentan terhadap spesies ini. Meski begitu, waspadai dekorasi dan air buruk yang dapat membawa racun serta mampu untuk mencemari akuarium. Ketiga, ikan Otocinclus affinis. Memelihara ikan hias di dalam akuarium gampang-gampang susah. Oleh karena itu, akuarium sebaiknya tidak hanya diisi oleh ikan bertipe hias saja. Diperlukan juga ikan dengan tipe pembersih yang mampu mengurangi resiko air keruh, pertumbuhan alga, dan mengendalikan lumut di dalam akuarium. Ikan pembersih juga memakan mikroorganisme, irisan metimun, zucchini, daun bayam rebus, dan spirulina. Selain itu, makanan hidup atau beku seperti dapnia dan cacing darah merah memberi masukan protein yang baik bagi ikan. Otocinclus affinis atau Golden Otocinclus mempunyai nama ilmiah Macrotocinclus affinis dari genus Macrotocinclus dari subfamili Loricariidae. Ikan ini asli dari Amerika Selatan, menyebar di sungai-sungai Argentina Utara dan juga Venezuela. Otocinclus affinis termasuk hewan herbivora dan salah satu ikan pemakan alga. Bisa dibilang dia adalah ikan si pengendali ganggang di akuarium. Ikan ini termasuk nokturnal dengan bentuk memanjang, corak warna halus mulai dari hijau hingga kecoklatan. Bagian atasnya berwarna gelap dan perutnya berwarna putih. Moncongnya agak panjang dan memiliki mulut dengan tipikal penyedot. Otocinclus adalah ikan kecil yang damai, yang tidak akan mengganggu ikan yang lainnya. Sebagian besar hidup mereka dihabiskan di bagian bawah akuarium, di permukaan dekorasi, tanaman, dan kaca akuarium. Selain memakan alga, sayuran hijau seperti selada, bayam, dan zucchini adalah pilihan yang baik untuk makanan ikan ini. Otocinclus affinis termasuk ikan yang kuat dan tidak rentan terhadap penyakit. Meski begitu, kualitas air di dalam akuarium harus dipastikan bagus dan bersih dengan suhu air 22 sampai 26 derajat Celcius dan pH antara 6,8 sampai 7,5. Spesies ini menyukai lingkungan yang kaya akan vegetasi. Menambahkan tanaman akan memberinya banyak tempat persembunyian dan akan mengurangi stres pada ikan. Tumbuhan terapung dari jenis Pistia atau Salvinia dapat ditambahkan untuk menciptakan karakteristik atmosfer tenang dari kondisi kehidupannya di alam liar. Substrat berpasir halus lebih disukai untuk pengembangan mikrofauna yang akan mereka makan. Keempat, ikan moli. Memiliki nama ilmiah Poecilia spenops. Ikan moli adalah spesies ikan dari genus Poecilia. Ikan moli memiliki ukuran tubuh 6 cm sampai 10 cm. Ikan satu ini sering juga disebut dengan ikan balon karena kebanyakan ikan moli memiliki perut yang buncit dan tubuh yang bundar, namun berpenampilan gembul dan menyenangkan jika dipelihara di dalam akuarium. Ikan moli memiliki tubuh pipih dengan kepala berbentuk segitiga. Tubuhnya melebar di bagian tengah dan meruncing ke titik sempit di moncongnya. Di ujung lainnya, badannya sedikit meruncing ke arah pangkal ekor yang berbentuk kipas. Moli merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan Virginia. Di habitat aslinya di alam liar, moli biasa tinggal pada suhu 25 sampai 28 derajat Celcius dengan pH 8. Ikan yang tergolong omnivor ini menyukai semua jenis makanan seperti cacing rambut, cacing beku, pelet, dan lainnya.
Molly akan lebih senang jika akuarium ditambahkan tanaman air dalam jumlah banyak yang berfungsi sebagai tempat bersembunyi bagi anak-anak ikan Molly dan juga sebagai pakan alami Molly. Mereka adalah pembersih alami yang memakan alga dan juga kotoran di dalam akuarium. Molly memiliki daya tahan tubuh yang cukup tinggi terhadap kondisi lingkungan. Meski begitu, ikan Molly cukup rentan terhadap perubahan suhu. Ketidakseimbangan kondisi air akan membawa efek buruk yang mengarah pada penyakit dan juga kematian. Penyakit yang umumnya dijumpai pada ikan Molly adalah penyakit bintik putih atau white spot. Penyebab penyakit ikan yang satu ini adalah karena parasit yang bernama Ichthyopterus multifilis. Penyakit ini akan menyerang sel-sel kulit ikan dan akan menimbulkan bercak bintik putih pada bagian sirip punggung dan juga ekor ikan. Ada beberapa jenis ikan yang sangat cocok apabila digabungkan dengan ikan Molly, seperti ikan pleti, gapi, dan beberapa ikan hias kecil lainnya. Ganti 1/4 dari total air di akuarium selama 2 atau 3 minggu sekali. Proses ini akan mengurangi kandungan zat berbahaya yang tercemar di dalam akuarium yang dapat mengganggu kelangsungan hidup ikan. Kelima, ikan Corydoras. Ikan berkumis yang satu ini termasuk ke dalam genus lele air tawar dari famili Calictidae dan subfamili Corydoradinae. Ikan ini memiliki sifat pemalu kalau terlihat manusia. Habitat asli ikan Corydoras adalah sungai yang beraliran lambat, dangkal, dan juga jernih. Spesies Corydoras tersebar di Amerika Selatan, ditemukan di sebelah timur Andes hingga pantai Atlantik dari Trinidad hingga Drenaso Rio de la Plata di Argentina Utara. Ikan berukuran 2,5 sampai 6 cm ini bersikap tenang dan suka kedamaian. Ikan ini tampak lebih tenang jika akuariumnya memiliki banyak tanaman. Mereka selalu memanfaatkan tanaman itu untuk bersembunyi atau beristirahat. Ikan Corydoras ini aktif di siang hari, terutama pada sore hari. Di alam liar, ikan Corydoras merupakan ikan omnivor karena mereka memakan larva serangga, ganggang, kotoran ikan, cacing, dan tanaman. Sedangkan makanan dasar yang selalu mereka lahap di akuarium yaitu pelet, serpihan ikan, atau apapun yang ada di bawah. Bisa dibilang ikan ini mampu membersihkan sedikit kotoran di dalam akuarium. Ikan Corydoras cukup sensitif terhadap kadar nitrat yang tinggi. Suhu air yang bagus untuk ikan Corydoras ini berkisar 24 sampai 28 derajat Celcius dengan nilai pH air akuarium sedikit di bawah 7. Menjaga kualitas air sangat penting untuk mencegah penyakit seperti white spot dan infeksi bakteri yang mungkin timbul pada ikan ini. Untuk mengatasinya, cukup dengan pemberian tetrasiklin dengan dosis yang sesuai. Gunakan substrat kerikil halus atau pasir dengan kedalaman 2 inci. Penambahan substrat ini bertujuan untuk membuat mereka nyaman karena sebagian besar waktu hidupnya berada di dasar akuarium. Akan tetapi, penggunaan substrat yang tajam atau kotor justru dapat merusak kumis ikan ini. Jangan gabungkan Corydoras dengan jenis ikan siklid, lobster, dan ikan hias berukuran besar. Karena bisa jadi Corydoras akan lenyap sebagai makanan ikan besar lainnya. Keenam, ikan pleti. Kecil, indah, dan mudah berkembang biak menjadikan ikan pleti sebagai salah satu dari sekian ikan favorit yang dipelihara di aquascape. Salah satu alasan dibalik kenapa banyak yang menyukai ikan cantik yang satu ini lantaran sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Bernama latin Scyphoporus maculates, ikan pleti ini dapat melahirkan sekitar 8 sampai 12 ekor sekaligus. Umumnya ikan pleti melahirkan bayi-bayinya di malam hari, namun pleti dewasa berpotensi memangsa anaknya sendiri. Ciri khas ikan hias ini adalah memiliki bentuk tubuh yang gemuk dan pendek serta memiliki ekor yang lebar, meskipun ada beberapa spesies yang bertubuh ramping. Ikan pleti yang sehat dapat hidup hingga 3 sampai 4 tahun jika dipelihara di lingkungan yang optimal dengan air bersih, stres rendah, dan nutrisi yang baik.
Platy tumbuh hingga berukuran 5-7 cm, tetapi platy kerdil yang dibiakkan biasanya tetap berukuran sekitar 1 inci. Makhluk warna-warni ini mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju ke Samudra Atlantik. Penampilan fisik dari ikan platy berwarna okorus atau paduan coklat dan juga kuning. Ikan platy liar sering memburu ganggang dan serangga. Sementara ikan platy di dalam akuarium siap melahap apapun, termasuk pelet, cacing sutra, jentik nyamuk, kotoran ikan lain, dan kutu air. Mereka masuk ke dalam kategori pembersih karena sering memakan kotoran dan juga ganggang yang mengganggu kehidupan akuarium. Suhu ideal saat memelihara ikan platy antara 22-26 derajat Celcius, sementara pH-nya antara 7-8,3. Kebersihan dan kesegaran air di dalam akuarium juga harus terjaga. Mengganti sekitar 20% air setiap minggunya akan membantu ikan platy untuk menjaga kesehatannya. Sama halnya dengan ikan molly, penyakit yang sering kali ditemukan pada ikan platy yaitu white spot. Apabila sudah terinfeksi, biasanya ikan akan lebih sering diam dan sangat malas untuk berenang, serta cenderung mengapung di permukaan air. Karantina ikan platy yang terinfeksi agar tidak menularkan pada ikan lainnya. Ketujuh, Tway catfish. Tway catfish alias lele Farlowella adalah spesies ikan air tawar yang mendapatkan namanya dari kemiripan bentuk tubuhnya yang sama dengan tongkat kayu. Nama Farlowella sebenarnya merujuk pada genus, tapi digunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan ikan ini. Ikan ini ditemukan di banyak daerah di seluruh Amerika Selatan, dengan habitat tertinggi berada di Kolombia dan Venezuela. Beberapa aliran sungai tempat mereka tinggal adalah Danau Valencia, serta sungai Amazon dan Orinoco. Tway catfish lebih suka air dengan banyak tanaman di dalamnya. Tanaman ini berfungsi sebagai tempat untuk bersembunyi dan menempelkan diri dengan menggunakan mulut penghisap mereka. Tway catfish suka menggigit kayu dan biofilm untuk memakan sambil tetap relatif diam hampir sepanjang hari. Secara karakter, Tway catfish tergolong ke dalam ikan yang damai dan juga pemalu. Oleh karena itu, mereka paling cocok untuk tangki spesies. Meskipun tidak selalu berkelompok, spesies ini senang berada di kelompoknya sendiri dan dapat dipelihara dalam kelompok besar. Tway catfish sangat kurus dan sangat panjang seperti ranting sesuai dengan namanya. Hidung ikan ini panjang dan lurus. Kepala adalah bagian terluas dari tubuh Tway catfish. Mereka memiliki sirip dada dan sirip dubur yang tipis bening yang menonjol ke sisi tubuh mereka ketika mereka berbaring di permukaan. Ikan ini sebagian besar berwarna coklat muda dengan garis coklat gelap yang membentang di sisinya. Ukuran rata-rata dari Tway catfish berkisar panjang 6 inci. Mereka juga mampu bertahan hidup selama 10-12 tahun. Di alam liar, kemampuan berdiam dan tidak bergerak membantu mereka untuk berbaur dengan lingkungan mereka. Selain itu, di alam liar, Tway catfish memakan alga dan biofilm yang mereka temukan di permukaan kayu dan juga tumbuhan. Di dalam tangki, mereka memakan campuran pelet nabati, ganggang, dan juga sayuran. Kedelapan, ikan Brittlenose plecos. Ada banyak spesies ikan lele dalam keluarga Loricaridae, dan beberapa spesies sudah menjadi populer bagi kalangan pecinta ikan hias. Brittlenose pleco atau sering juga disebut dengan Bushinose pleco atau Brittlenose catfish memiliki nama ilmiah Ancistrus cirrhosus. Berasal dari sungai air tawar dan daerah di cekungan Amazon, Amerika Selatan, dan termasuk di negara Panama. Uniknya, lingkungan yang mereka sukai adalah perairan yang dangkal. Sebagian besar ikan ini memiliki warna gelap, keruh, seperti abu-abu dan coklat dengan bintik-bintik putih atau kuning. Namun, ada beberapa variasi warna solid hasil penangkaran seperti warna merah, orange, lemon, dan emas albino.
Ikan air tawar ini pertama kali diklasifikasikan pada tahun 1800-an. Sejak itu, mereka menjadi populer di kalangan penghobi ikan di seluruh dunia. Brittleness pleco memiliki mulut yang terletak di bagian bawah tubuh yang membuatnya lebih mudah untuk mengkonsumsi ganggang dari substrat yang menempel pada permukaan vertikal. Brittleness pleco adalah herbivore dengan makanan utama alga. Memberi makan sekali atau 2 kali sehari adalah waktu yang terbaik bagi pertumbuhan ikan ini. Serpihan ikan, kotoran ikan, cacing darah, dan algae wafers menjadi opsi utama untuk konsumsi sehari-hari. Secara karakter, Brittleness pleco adalah ikan pasif dan damai. Pada siang hari, mereka tidak akan banyak bergerak dan mampu berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Itulah 8 jenis ikan hias pemakan kotoran ikan lain di dalam akuarium. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.